Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita mau belajar simpangan baku. Hampir mirip caranya dengan simpangan rata-rata ya. Kemarin kita sudah belajar simpangan rata-rata. Kita sekarang belajar simpangan baku, sering disebut standar deviasi atau disingkat SD gitu. Nanti kalau standar deviasi dikuadratkan maka dia disebut ragam atau varian. Nah, nanti simpangan baku itu rumusnya data dikurangi rata-rata dikuadratkan untuk yang data tunggal. Data kedua dikurangi rata-rata dikuadratkan dan seterusnya dibagi banyaknya data, kemudian nanti hasilnya diakar. Nah, kalau nggak diakar itu namanya ragam atau varian gitu ya. Contohnya untuk data tunggal, diketahui data tunggal 4, 5, 6, 3, dan seterusnya. Terlebih dahulu kita tetap mencari rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Oke, kalau ini dijumlah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 dan seterusnya itu 60, kemudian banyaknya data itu ada 10, maka 60 bagi 10 maka rata-ratanya menjadi 6. Nah, 4 ini untuk mencari SD ini, 4 ini berasal dari data yang pertama. Nah, 6 itu karena rata-ratanya. Kalau ini 5 berasal dari ini 5. 6 itu rata-ratanya. Kalau yang ini 6, maka dia 6. Dari sini datanya, ini 3, berarti dari sini datanya, dan seterusnya. Semuanya dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Oke. Kalau 4 dikurangi 6 itu kan negatif 2. Negatif 2 nanti dikuadratkan kan jadi positif, yaitu 4, dan seterusnya. Ini pengurangan semua. Negatif itu kalau dikuadratkan jadi positif. Karena negatif 2 kuadrat itu kan artinya negatif 2 kali negatif 2, jadi kan 4 gitu. Dijumlahkan itu hasilnya 28 ya. Dibagi 10, 28 bagi 10, 2,8. Nah, 2,8 ini namanya varian. Kalau diakar baru namanya simpangan baku. Gitu. 2,8 namanya varian, 1,673 itu namanya simpangan bakunya. Seperti itu untuk data tunggal. Kemudian yang data berbobot itu kan hanya data tunggal yang frekuensinya banyak. Nah, kalau tadi tidak dikalikan, maka sekarang kita kalikan dengan frekuensinya. Tetap ya sama nanti caranya, cari dulu rata-ratanya karena ini rumusnya ada pengurangan rata-rata juga. Rata-rata dicari dulu dengan mengalihkan X dan frekuensi. Kalikan semua dibagi, ketemulah rata-ratanya. Nanti rata-ratanya ketemu 6,15. Terus ini dikurangi 4 itu dari X-nya. 4 dikurangi 6,15 itu rata-ratanya yang tadi ini. Kemudian nanti kalkulatornya jangan matikan dulu kalau andainya kalian pakai kalkulator ya. Jangan matikan dulu, ketemu negatif 2,15. Nah, itu langsung dikuadratkan. 2,15 dikuadratkan itu kan 4,6225 ya kan. Nah, itu nanti 4,6225 maksudnya jangan berhenti pengaliannya dulu, terus langsung bablas dikalikan dengan frekuensinya 2. Maka jadinya itu 9,245. Jadi dapatnya angka 9,245 itu dari 4,6225 dikalikan frekuensinya 2. Gitu nggih. Nah, untuk yang baris kedua yang X-nya 5, itu 5, di sini dari 5 dikurangi 6,15. 6,15 itu karena rata-ratanya tadi ya, kan hasilnya negatif 1,1. Kemudian negatif 1,1 dikuadratkan itu hasilnya 1,21. Nah, 1,21 itu dikalikan frekuensinya yang 4 tadi, jawabannya 4,84.
Begitu dan seterusnya, dikurangkan, kemudian dikuadratkan, hasil penguadratannya dikalikan frekuensinya. Kemudian ini yang kolom terakhir dijumlah. Nah, itu nanti mencari standar deviasinya, mencari simpan bakunya 28,1 dibagi nanti banyaknya frekuensi 20. Ketemunya itu 1,405, ini namanya varian atau ragamnya. Nah, akar dari 1,405 itu yang 1,185 itu namanya simpangan baku. Begitu ya, untuk data berbobot seperti ini pengolahannya mencari simpangan baku. Kemudian untuk yang data kelompok simpangan baku masih sama, tetapi kita harus nyari nilai tengah dulu, XT dulu, yaitu 40 ditambah 49, baru dibagi 2, XT-nya dicari dulu. Untuk mencari rata-rata, rata-rata ini saya pakai yang rumus biasa, yang frekuensi kali XT. Jadi ini kali ini masuk sini, dan seterusnya, sehingga ketemu rata-ratanya 69,5. Nah, 44,5 ini berasal dari XT yang kelas pertama dikurangi 69,5 karena rata-ratanya ketemu negatif 25. Nah, negatif 25 dikuadratkan ketemu 620 kan 4 ketemu 2500 gitu. Nah, ini negatif 15 dari mana? Dari 54,5 dikurangi 69,5. Nah, negatif 15 kalau dikuadratkan hasilnya 225. 225 itu kalau dikalikan 5 hasilnya 25. Dan seterusnya seperti itu sampai kelasnya selesai. Kemudian dijumlah. Nah, jumlahnya itu nanti dibagi banyaknya frekuensi 40. 7400 dibagi 40 ketemu 185, ini namanya ragam. Nah, kalau ragam itu di akar ketemu 13,601 itu namanya simpangan baku SD gitu ya. Oke, terima kasih, semoga kalian paham. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.